Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. I'm Jila Fitrani as your English teacher. So in this meeting, we will continue our material, about application letter. Application letter. Apa itu? Nanti kita bahas. Before we are going to talk about our material, let's we open our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu persatu. Application letter atau yang lebih kerap disapa kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya surat lamaran. Lamaran apa? Lamaran pekerjaan tentunya ya. Nah, kenapa kita bahas tentang application letter? Karena kita sudah berada di kelas 3. Itu artinya tidak lama lagi nanti kita akan menempuh yang namanya dunia kerja. Nah, salah satu bentuk penyokong kita akan diterima nanti ke sebuah perusahaan, sekolah, atau lembaga-lembaga ya terserah nanti yang mana di situ terdapat atau memuat lowongan pekerjaan dan kita tertarik mau melamar pekerjaan di sana. Nah, tentunya harus disupport ya, harus didukung dengan application letter yang bagus. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan application letter atau surat lamaran yang baik dan benar. Masuk kepada slide kedua, yaitu application letter. Berdasarkan definisi, application letter juga disebut dengan kurikulum vitae atau surat lamaran pekerjaan. Beberapa tips yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran itu ada beberapa nih, ada 5. Yang pertama, harus menggunakan kalimat singkat. Nah, ini dia ya. Hobi atau kebiasaan orang Indonesia itu kalau ngomong gitu ya kan, kalau ngomong itu dia satu tujuannya tapi jelaskan itu banyak banget gitu. Nah, ketika kita menulis surat lamaran itu tidak boleh seperti itu. Artinya to the point, langsung saja ke intinya gitu. Jadi ditulis sesingkat-singkatnya. Nah, itu dia ya. Poin yang pertama yaitu harus menggunakan kalimat singkat. Nah, yang kedua, struktur perintah harus menggunakan kode atau jika ada. Nah, kalau struktur perintah harus menggunakan kode ini, dia jarang sih kita temukan di dalam surat lamaran. Nah, itu boleh tidak ada ya. Tapi kalau ada silakan. Nah, selanjutnya yaitu periksa ejaan tata bahasa. Nah, ini nih yang sering kena nih. Berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu banyak tuh yang tensesnya salah, pronounsnya salah, pokoknya tata bahasanya yang salah, banyak salah. Nah, dan itu harus dipelajari lagi. Nah, periksa ejaannya yang seharusnya jadi verb, dia jadi dibuatnya noun. Jadi harus diletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu dia ya. Nah, selanjutnya gunakan kalimat-kalimat singkat. Informatif, paragraf, relatif pendek. Itu hampir sama ya dengan poin 1, harus menggunakan kalimat singkat. Itu dia. Nah, selanjutnya hindari bahasa slang. Bahasa slang itu artinya bahasa yang gaul. Jadi bahasa kekinian itu tidak diperbolehkan untuk dimasukkan kepada atau pembuatan surat lamaran pekerjaan. Itu tidak boleh ya. Jadi contohnya, I wanna itu sebetulnya bahasa speaking. Karena di sini kita berbicara letter atau surat, artinya kita harus menggunakan bahasa writing. Artinya sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Ya, tentunya harus menggunakan grammar yang tepat. Kalau di sini contohnya yaitu I wanna. Ini sah-sah saja sebetulnya, tapi di dalam speaking, berbicara. Tapi kalau di dalam writing itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa slang atau bahasa gaul. I wanna itu artinya I want to. Itu sebetulnya I wanna itu I want to. Saya ingin. Nah, jadi tidak boleh I wanna. Yang kedua I'm gonna. I'm gonna itu artinya atau singkatan dari I am going to. I'm going to. Jadi tidak boleh pakai I'm gonna. Kalau mau pakai I am going to, artinya saya akan. I'm going to.
bukan saya pergi ya. I am going to, itu artinya akan. Nah, sekarang kita masuk kepada job application letter. Next slide ya. Ini contoh dari surat lamaran. Nah, oke, bisa diperhatikan di situ ada Kampar 20 Agustus 2020. Di situ ada tanggal. Jadi tanggalnya harus jelas. Di situ ada subject, job application. Jadi ada perihalnya. Ini dalam hal apa? Yaitu lamaran pekerjaan. Nah, di situ ada dear, yang terhormat, Kampar. Pokoknya untuk kepalanya harus seperti itu ya. Nah, masuk kepada sentence-nya. Here with, kenapa di sini dia pakai I? Karena memang seperti itu tata bahasanya. Kenapa tidak pakai my? Kenapa tidak pakai me? Karena memang seperti itu tata bahasanya. Jadi tidak boleh pakai my-nya, tidak boleh pakai me. Kalau I dia dari awal, I semua sampai ke bawah. Oke. Di situ ada juga I realize, I have had, itu pakai I. Oke. Dan semuanya di situ jelas ya, tidak bertele-tele. Oke, di situ juga dia disebutkan therefore pada paragraf kedua, therefore I really hope there is a chance interview. Itu artinya dia tidak mengexplain semua tentang experience atau pengalamannya sebelumnya. Dia tidak dicantumkannya di situ. Cuma dia mengasih kode. Kode yang seperti apa? Saya sangat berharap ada kesempatan untuk interview, which I can explain my qualification potential in me, and my mystery will be tremendous. Assess for PT Daily Mail. Jadi artinya dia sangat berharap untuk diberi kesempatan untuk interview, yang mana dia akan menjelaskan lebih detail lagi tentang potensi-potensi yang dia punya sebelumnya. Nah, itu dia ya. Jadi tidak perlu dijelaskan di situ, tapi cukup saja dengan memberikan kode. Nah, itu kode bahasa namanya ya. Nah, selanjutnya sincerely. White sampurna, artinya di situ adalah siapa pengirimnya, ditandatangani oleh si pengirim. Jangan sampai lupa itu. Nah, selanjutnya next slide masuk kepada point to understand a letter. Bagaimana sih caranya untuk memahami pembuatan surat tuh gitu. Nah, yang pertama, analyzing the letter by using question word. Nah, yaitu menggunakan question words. Question word itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu 5W 1H. Tapi kalau di sini dia cukup menggunakan 3 saja W-nya, yaitu who, when, and why. Who itu siapa penerimanya, siapa pengirimnya, harus tahu. Nah, itu dia ya. When, kapan surat itu dibuat, kapan surat itu diajukan, harus jelas semuanya. And why itu kenapa. Artinya kalian cantumkan alasan-alasan kenapa kalian ingin melamar pekerjaan di sana. Nah, itu dia. Next, selanjutnya yaitu knowing, understanding the words in the sentences like synonym or ambiguous word. Artinya kita harus tahu atau memahami sebuah kata. Jadi tidak ada kata-kata yang kita cantumkan seperti sinonim atau kata yang ambigu. Contohnya sinonim seperti persamaan gitu ya kan. Jadi contohnya seperti like. Like itu artinya suka, tapi di lain makna dia juga berarti seperti. Nah, itu dia. Jadi kata-kata yang memiliki kata sinonim itu tidak perlu dicantumkan di surat lamaran pekerjaan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah itu ambiguous word. Ambiguous word itu artinya tidak menggunakan tidak pemborosan kata. Nah, artinya satu kata saja. Contohnya, kita lihat example, the writer, the sender, name of someone, NI. Itu banyak ya. Nah, jadi di antara contoh-contoh itu kalian pilih salah satu aja. Nah, kalau the writer berarti kalian pakai the writer aja. Semuanya dari atas sampai bawah, the writer, the writer, the writer. Jangan dicampur. The writer, the sender, name of someone. Jangan kayak gitu ya.
Jadi harus konsisten dari awal the writer sampai akhir the writer. Oke, selanjutnya yaitu the changes of words in the letter. Itu adalah perubahan dari kata. Perubahan kata maksudnya adalah yang awalnya dari verb itu jadi noun, atau yang dari noun jadi verb. Contohnya apply. Apply itu adalah melamar. Oke, kalau melamar itu adalah kata kerja, yaitu verb. Kalau application itu lamaran. Lamaran itu menjadi noun. Nah, kalau applied, dilamar. Dilamar juga kembali ke verb. Jadi harus tahu ya perubahan dari kata. Yang mana dia pakai verb kah, noun kah, verb kah gitu. Nah, itu dia ya. Jadi kalau di sini dia pakai noun. Kalau dia adanya verb, kalian cari nounnya apa? Nah, itu dia. Dia pasti ada. Next. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tadi, I ask you to make or write an application letters. Silakan kalian buat satu contoh untuk pembuatan surat lamaran. Nah, itu dia ya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Nah, itu dia. Oh iya, itu buku catatan dan buku latihan itu dipisah. Jadi artinya setiap saya memberikan materi, itu kalian catat di buku catatan. Dan untuk latihan, itu kalian buat di buku latihan. Jangan kirim ke WA. Ya, karena nanti setiap sekali seminggu atau pas mau ujian itu akan dikumpulkan semuanya sebagai tanda bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran dalam bentuk daring ini. Itu dia. Dan sekaligus absennya di situ juga. Okay, I think that's all. Come on, we close our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.